Gu Changsheng, mau istri? Tidak. Tidak mau. Bukan keputusanmu. Kamu pegang benda warisan guru. Sesuai aturan boleh menikahi putri tertinggi kami. Tapi kamu nggak bercermin. Mana layak seorang pecundang menodai sang putri? Elder Agung perintahkan, serahkan benda warisan guru dan berhenti ngarap putri. Sekte izinkan Sushime jadi pasangan dual cultivation. Gu Changsheng, lihat dirimu. Aku nggak mau datang. Tapi Elder Agung yang menyuruh. Kalau kamu tahu diri, nanti aku jadi pasangan dual cultivationmu. Nggak rugi juga kan? Guru bermarga Wu Mingju, Changshen. Setiap tahun di dunia ini, kekuatanku bertambah. Kekuatan 10.000 tahun masuk tribulasi. Tapi aku sudah hidup jutaan tahun. Kekuatanku jauh melebihi batas alam dunia ini. Gak bisa jadi tingkat lanjutan. Makanya, di mata orang, aku cuma dianggap sampah di tahap latihan Ki. Temukan tubuh spiritual murni legendaris. Kekuatan juta tahun bisa diwujudkan. Langsung jadi abadi. Hidup selamanya. Soal token itu, cuma dulu aku menolong seorang gadis kecil. Dia memaksa kasih sebagai tanda terima kasih. Orang-orang kira sang putri akan memilih genius luar biasa untuk dual cultivation agar naik ke puncak tertinggi. Aku Ye Qingcheng punya tubuh spiritual langka. Jadi buat apa bergantung pria biasa? Sebaliknya, Gu Changsheng ini walaupun lemah, tapi patuh dan tahu diri. Di sekte Hehuan, aku tak bisa lepas takdir dual cultivation. Kenapa nggak pilih boneka yang gampang dikendalikan aja? Tunggu, Gu Changsheng bahkan nggak berani dekat dengan murid perempuan inti. Kalau aku datang sebagai sang saintis yang dihormati, dia pasti takut dan langsung menolak. Jadi, aku harus menyamar dan pakai identitas biasa untuk mendekatinya. Gu Changsheng, kamu cuma seorang pengecultis tingkat paling rendah. Masih berani peli-peli depan aku. Udah, selesai? Sudah dipikirin? Udah selesai? Pergi, jangan ganggu tidurku. Kamu, Lohong, antar dia pergi. Dia tunggu dia! 3 bulan lagi bakal ada acara Hehuan yang digelar sekali setiap 100 tahun. Waktu itu, sucinya akan umumkan pasangan dual kultivasi. Kamu pegang lambang leluhur, jadi musuh semua jagoan zaman ini. Tunggu aja! Sumur kuno ini terhubung ke sungai langit. Tambah teh dari pohon bodi, efeknya memang kuat banget. Phoenix asli. Bukankah itu puncak tempat Gu Changsheng tinggal? Kok bisa gitu? Makan jangan ribut. Berisik banget. Belakangan kamu gak mau marah. Binatang suci sekte Kaiyan Luan. Pantas, kok ada bayangan Phoenix asli di puncak terpencil ini. Kaiyan Luan memiliki sedikit darah kuno Phoenix di tubuhnya. Sepertinya binatang suci itu baru saja mencapai kemajuan dan darahnya terbangun, menciptakan fenomena alam. Lalu kebetulan lewat sini. Phoenix. Tadi ada aura kuno Phoenix yang benar-benar bocor. Benar-benar tidak salah. Konon klan Phoenix kuno sangat sombong. Mereka tidak memaafkan yang darahnya tidak murni. Untung aku lari cepat. Binatang suci pergi tergesa-gesa baru tubuh, darahnya terlalu kuat. Dia pasti harus kembali ke sekte untuk menekan kekuatannya. Lebih sederhana dari yang saya bayangkan. Pintunya tidak dikunci. Kakakku, saya Kingi, murid baru di puncak luar. Beberapa waktu lalu saya tanpa sengaja menyinggung pengurus, jadi belum dapat tempat tinggal. Dengar ada kamar kosong di sini. Tidak menampung orang malas. Saya bisa ambil air, masak, bersihkan halaman. Tidak tinggal gratis atau menyusahkanmu. Ayam ini mau bikin masalah apa sih? Aneh, biasanya Wang itu gampang. Bahkan cultivator tahap tribulasi yang lewat pun dia serang. Kok sekarang malah jinak banget sama gadis kecil ini? Oh,
Sang wanita suci sudah rela mencuci pakaian dan masak buat dia masih mikir apa lagi? Uang jaran sejenak ini. Jadi biarkan kamu tinggal di sini. Benar. Ya, mulai sekarang kamu yang kasih makan dia. Makan ayam? Ayam. Cang, kamu suruh aku, wanita suci sekte hewan, kasih makan ayam. Aku yakin kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, pasti kaget setengah mati. Tenang aja, selain ngasih tempat tinggal gratis, aku kasih tambahan. Untung jaga Ahwang. Keuntungan apa? Setiap kali kasih makan Ahwang, kamu juga boleh minum air sumur itu. Qiu Zhongxuan, masa kamu kira aku bahkan gak mampu minum air? Kamu sudah jalan jauh dan terlihat lelah. Minum saja ini, nggak usah sungkan sama sekali. Aku persiapkan ini khusus untukmu, yang baru sampai setelah perjalanan panjang. Jadi, jangan ragu untuk menikmatinya dengan tenang. Air ini sudah dingin dan segar, cocok untuk melegakan dahagamu setelah berjalan selama berjam-jam. Tahap awal sampai tengah jildan, akhirnya tembus. Bottleneck yang mengganggu aku 3 bulan, cuma gara-gara satu teguk air sumur ini, aku berhasil tembus. Bikin aku batuk. Parah. Tunggu. Kalau air ini benar-benar barang ajaib, Kucang Seng minum tiap hari, tiap makan juga. Kenapa belum bisa masukkan ki ke tubuh? Aku terjebak di tahap ini, tinggal satu langkah lagi. Fondasi, energi spiritual, pemahaman sudah sempurna. Air sumur ini cuma ada sedikit energi bumi. Kebetulan jadi pemicu. Kalau orang lain yang minum ya cuma buang-buang air saja. Aku Ye Qingchen, bakatku olah energi dalam satu teguk dan menembus bottleneck. Kucang Seng itu contohnya. Hei, habis minum jangan bengong, cepetan kerja. Kalau bukan masa aku yang nyapu. Nanti, pas kamu tahu siapa aku sebenarnya, lihat aja gimana kamu minta maaf. Baik. Aku nyapu. Tidak ada energi spiritual yang bocor. Memang bukan mata air spiritual. Makan terus. Cuma mikirin makan. Kushiksyong, malam ini aku tidur di mana? Di mana? Di rumah ini cuma ada satu kamar yang ada kasurnya. Menurutmu, kamu di mana? Di halaman ini cuma satu kamar ada ranjang. Kamu mau tidur di mana? Maksudmu, kamu mau kasih kamarnya buat aku? Kamu lagi mikir apa? Tolong, kamu numpang di sini. Bukan aku minta kamu tetap. Maksudku, selain kamar itu, cari tempat lain aja buat tidur. Bagus banget, Kucang Seng. Aku kira kamu masih punya hati nurani sedikit. Gak nyangka, kamu sama sekali gak ngerti cara memperlakukan cewek. Gudang masih kosong kok. Aku tidur di atas tikar aja di sana. Aku tahan. Sejak kapan aku pernah tidur di tempat sehancur ini? Terserah kamu. Anak kecil ini kelihatan gak terlalu pintar, tapi hoki juga ya. Tikar itu dulu kupakai buat merenung di bawah pohon bodi. Ini jurus pedang andalan sekteku, Hewanzo. Pendiri pertama sekte ini keliling dunia, dapat ilmu dari ahli misterius. Sayangnya setelah pendiri pertama, nggak ada satupun penerus sekte. Bahkan Sang Seng yang benar-benar bisa menguasai jurus ini. Jangan-jangan dia itu ahli misterius yang dulu ditemui oleh pendiri pertama dari klan kita. Berhasil, teknik pedang pemutus langit yang menyusahkan leluhur ribuan tahun. Aku cuma duduk di sini. Cuma lihat sekali langsung berhasil. Tidak mungkin. Bukan tekniknya yang terlalu mudah, tapi bakatku, Ye Qingchen, yang luar biasa. Tubuh spiritual bawaan, hatiku bersih, merasakan resonansi dengan jiwa pedang di manual. Teknik pedang leluhur pertama diajarkan oleh ahli. Aku lihat manual. Langsung lihat ahli berlatih pedang. Berarti bakatku lebih hebat dari leluhur pertama? Penatua, semua yang aku bilang benar. Tidak ada kebohongan. Berguna, kalian berdua sudah tahap pembentukan, tapi malah diusir seekor ayam. Ayah, kalau begitu biar aku sendiri yang ambil.
rebut benda leluhur itu. Benda ini memang tidak bisa ditunda lagi. Selama benda leluhur itu ada di tanganku, Changshen, Sekte Hehuan akan malu. Dapat benda leluhur sesuai aturan sekte, kamu bisa resmi jadi pasangan Dao Sang Putri. Qingqing punya tubuh spiritual bawaan. Berlatih bersama, kemampuan bisa berkembang pesat. Manfaatnya sulit dihitung. Dia juga putri satu-satunya ketua sekte saat ini. Siapapun yang jadi pasangan jalannya, kekuasaan besar sekte Hehuan pasti akan jatuh ke tangan siapapun itu. Ayah tenang saja. Besok aku akan ambil kembali benda itu. Cuma seorang sampah luar. Berani-beraninya memanfaatkan kesempatan ini. Benar-benar cari mati. Jangan remehkan. Gu Changsheng memegang benda warisan leluhur. Ketua sekte mungkin diam-diam kirim orang untuk melindunginya. Lalu, kita harus bagaimana? Dulu aku pernah membantu binatang pelindung sekte sekali. Dia punya utang budi sama aku. Pernah janji akan membantu aku 1 kali. Binatang pelindung sekte. Ayah, maksudmu Master Kai yang luar? Kalau dia ikut, kirim orang lindungi Gu Changsheng diam-diam. Nggak bisa menahanmu. Hahaha, bagus. Binatang pelindung sekte turun tangan. Si sampah tak bisa bersaing. Ingat, apapun caranya, kita harus bawa pulang benda milik guru. Singkirkan Gu Changsheng jika perlu. Pakai tangan sebagai pedang, membelah awan dan langit. Di dunia ini, siapa yang bisa melakukannya? Kakakku, jangan bilang juara di generasi ini. Bahkan dibanding para pendahulu zaman dulu, jarang ada yang selevel. Teknik sekte Hehuan unik, harus satukan yin dan yang. Saat mencapai yuan yin, pasti terkena hukuman balik. Bagaimana mungkin aku, Gu Changsheng, memang orang bodoh yang beruntung. Dia sendiri nggak tahu. Karena dia cukup kacau, aku pilih dia. 3 bulan lagi, upacara hewan. Aku bawa dia bisa mengalahkan jenius dunia. Itu baru benar-benar bukti kemampuanku. Hei, kenapa pagi-pagi sudah malas-malasan? Sudah kasih makan? Huang belum. Malas. Aku semelemen udal. Kuasai jurus pedang hebat. Dia tanya aku sudah kasih makan ayam belum. Kalau dia tahu aku berhasil mempelajari jurus pedang memutus langit pendiri pertama sekte, pasti langsung kaget setengah mati. Apa kau bengong? Buruan kasih makan ayam. Akan aku kasih makan sekarang. Kamu gila? Apa? Itu jatah makan Huang? Sebulan. Sehari kasih sebutir beras saja cukup. Sedikit. Ya, sebutir. Teriak juga percuma, makan kebanyakan, nanti kamu sakit perut. Saya tahu Gu Changsheng miskin, tapi nggak nyangka semiskin ini. Sehari kasih ayam sebutir beras, takut sakit perut. Silakan. Aku dari dulu ingin tanya, itu jelas-jelas ayam abu-abu. Kenapa namanya Ahwang? Siapa bilang Huang itu warna kuning? Bukan ya? Karakternya Huang itu dari Jian Huan. Zhang Huan yang itu, yang ini. Gu Changsheng itu selain malas suka ngomong besar. Ayam abu-abu gundul aja berani disamain sama Jian Huan? Zhou Changsheng, keluar sini sekarang juga. Anak muda zaman sekarang gampang marah. Sampai tendang pintu saya rusak. Harus ganti rugi. Gu Changsheng, kamu ketakutan sampai bengong? Aku datang ke sini buat bunuh kamu. Malah kamu minta uang. Tuan muda, anak ini pura-pura bodoh. Buat buang waktu. Jangan buang kata sama dia. Hancurkan saja dia. Langsung. Kalau kamu mau uang, ya cari di neraka sana. Gu Changsheng baru di tahap latihan. Pasti nggak bisa lawan. Harus segera turun tangan. Dia berhasil menghindar. Yang paling besar jangan sampai rusak. Masih bisa diperbaiki. Lihat jalanmu. Kalau rusak, harus bayar lebih.
Kebetulan? Atau memang ketua sekte kirim orang diam-diam buat lindungi dia? Lupakan, biar nggak buat masalah. Panggil saja Tuan Qianluan langsung. Sebenarnya aku mau kasih kamu mati cepat, tapi kamu nggak tahu diri. Jadi jangan salahkan aku kejam. Juga nggak takut bilang, hari ini demi membunuh kamu, bapakku sengaja panggil Tuan penjaga binatang suci sekte. Gawah, Tuan Qianluan bukan cuma kuat, dia punya darah Phoenix asli. Sifatnya brutal. Kalau dia turun tangan, Gu Changsheng mati. Aku ingin jujur soal identitasku. Apakah Tuan Qianluan bisa melepaskan Gu Changsheng? Mohon Tuan Qianluan dengan segera turun tangan, bantu sekte hewan kami yang sedang dalam kesulitan ini untuk membunuh orang kejam dan berbahaya ini yang telah mengancam keutuhan sek kita. Dia datang. Itu Tuan Qianluan. Gu Changsheng, waktumu sudah habis. Murid Wang Meng, hormat kepada Tuan binatang suci. Orang ini adalah Gu Changsheng. Mohon Tuan turun tangan dan bunuh dia. Aduh. Cantik. Kalau begitu, aku harus mengungkap identitasku dan memohon untuk Gu Changsheng. Phoenix kuno, fenomena langit kemarin itu karena dia... Sekarang aku masih bikin keributan di wilayahnya. Cukup! Tuan Qianluan. Bicaralah dengan hati yang terbuka dan penuh kepercayaan. Gawat! Phoenix kuno. Saya tertipu Xiao Tianli. Bikin masalah di wilayah senior. Kalau dia menyembur api sekali, aku bisa lenyap tanpa sisa. Huang, jangan ganggu Xiao Hong. Xiao Hong, aku ini hewan pelindung sekte hewan. Tapi dipanggil Xiao Hong? Tunggu, dia barusan panggil Senior Phoenix kuno apa? Haha! Lagi pula, Senior Phoenix kuno juga nggak protes. Ya sudah, dipanggil Xiao Hong pun nggak apa-apa. Asal masih hidup. Tunggu, Gu Changsheng bilang apa? Dia malah suruh ayam tua peliharaan yang gak nindas. Hewan pelindung sekte. Panggil hewan pelindung sekte Xiao Hong. Hahaha. Gu Changsheng, kamu benar-benar cari mati. Berani banget panggil hewan suci pelindung sekte Xiao Hong. Tuan muda, menurut saya, hewan suci tadi turun tiba-tiba. Bukan takut bocah ini. Pasti karena hewan suci baru saja naik ke tahap baru. Kekuatan tubuhku tidak lancar. Jadi aku mendarat sini menenangkan diri. Sekarang Tuan sudah selesai menenangkan diri. Gu Changsheng, kamu masih berani kurang ajar pada Tuan binatang suci. Hari ini kamu pasti mati. Tuan binatang suci, Anda dewa pelindung sekte kami. Berdarah mulia. Bolehkah orang buangan ini menghina? Asalkan Anda segera bertindak, keluarga Xiao pasti akan membalas budi Anda. Mohon Tuan binatang suci turun tangan. Bunuh. Tuh orang bodoh ini tahu nggak sih apa yang mereka omongin? Orang ini dulu memelihara Phoenix kuno kayak ayam loh. Kalian mau mati? Jangan ajak aku. Tuan, nggak perlu nahan-nahan. Benar. Gu Changsheng cuma sampah latihan Ji. Satu bulu Anda aja udah bisa ngebunuh dia. Tuan, ayo mulai. Dobao. Tuan, Anda salah orang. Gu Changsheng ada di sana. Tuan, yang Anda pukul itu kami. Memang kalian berdua yang bodoh. Apa yang terjadi? Penjaga suci klan malah bela Gu Changsheng. Aku nggak lihat ada keistimewaan. Apa karena benda warisan leluhur? Qianluan adalah penjaga suci klan. Gu Changsheng pegang benda warisan leluhur. Jadi Qianluan nurut sama perintah dia. Ya, pasti karena itu. Xiao Hong, jangan sampai bikin orang mati. Mereka belum bayar uang pintu kita. Hadeh, udah kayak gini pun dia masih mikirin pintu rusak itu. Tendangnya sampai begini benar-benar repot kalau mau diperbaiki.
Jalan. Kok bisa? Tuan Cian Luan dengar omongan pecundang itu. Sekarang kita cuma bisa ngalah dulu. Kuku, kakakku, cuma pintu doang. Bilang aja harganya. Kami ganti. Ganti. Pasti. Pintuku bukan kayu biasa. Ini bahan dari makam tua yang kena petir. Tahan angin hujan, hangat dingin sejuk panas, menenangkan dan mengusir roh jahat. Nggak ada di luar. Makam tua kena petir. Ini Jual kalian berdua pun nggak cukup ganti rugi. Pintu rusak. Jual aku nggak cukup bayar. Anak itu jenggen-jenggen beneran mau minta mahal banget. Tapi Untung bahan utama selamat. Disambung masih bisa diperbaiki. bisa diperbaiki. Berapa batu spirit buat perbaikan? Gini aja, mengingat ini baru pertama kali, saya nggak minta banyak. Ambil biaya perbaikan 5 juta batu spirit aja. Berapa? Batu spirit segini, mana cukup buat perbaiki gerbangku? Batu spirit cuma segini. Batu spirit ini buat gerbang rusaknya cukup. Bisa beli mansion immortal. Dia malah berani bilang kurang. Selesai sudah. Senior ternyata merasa kompensasinya kurang. Oke deh, meski nggak terlalu berharga, warnanya lumayan. Buat paving di depan gerbang aja, biar pas hujan nggak nginjak lumpur. Jalan! Ini kan kristal api merah yang cuma bisa didapat dari api sejati Red Flame Luan setelah ratusan tahun. Setiap potongnya bernilai. Gu Changsheng pantas dengan level key refining. Dia malah mau pakai harta kayak gini buat paving jalan. Yang mulia Sang Putri, ternyata dia mengenali aku. Kalau begitu, aku langsung tanya saja yang jelas. Kenapa bis penjaga klan yang biasanya sangat galak dan angkuh bisa jadi sangat jinak dan rendah hati begini? Tuan Cian Luan, sebagai pelindung sekte, kok kamu begitu hormat sama Gu Changsheng? Itu karena keberadaan itu ya? Keberadaan itu ternyata benar. Sang Putri Suci tahu ayam itu leluhur Phoenix kuno. Pantas saja. Aku bilang Putri Suci Sekte Hehuan. Kok malah jadi gadis yang masak dan menyalakan api di sini? Jadi, begitu rupanya. Benar. Semua karena keberadaan itu. Barang peninggalan leluhur. Sesuai dugaan saya. Aku jujur, kalau dia mau bunuhku, cukup satu pikiran. Tapi kalau bisa tetap di sini, mungkin ini kesempatan besar yang tak terbayangkan. Peninggalan leluhur menentukan hidup mati. Pelindung sekte semudah itu. Bahkan menyimpan peluang luar biasa. Kenapa aku nggak pernah tahu sebelumnya? Ternyata Gu Changsheng juga ada manfaatnya buatku. 3 bulan lagi, upacara Hehuan. Aku jadi pasangan kultivasinya. Dapat dukungan pelindung sekte. Bahkan ada peluang besar menunggu aku. Tuan Cian Luan, mungkin kita bisa kerjasama untuk dapatkan peluang itu. Mulai sekarang, kalau di depan orang lain, kita pura-pura nggak saling kenal. Mengerti. Mengerti banget. Aku ngerti banget. Si Santo sengaja berpura-pura jadi orang biasa buat menarik perhatian senior di sana. Supaya bisa dapat kesempatan. Xiao Hong, nyalakan api. Aku mau minum teh. Gak bisa dipercaya. Kaiyan Luan punya darah Phoenix sejati. Api aslinya bisa lelehkan es 1000 tahun dalam sekejap. Gu Changsheng benar-benar pakai jimat leluhur seperti perintah. Bahkan suruh penjaga sakti sampai buat air panas untuk dia. Hei, jangan malas juga. Kamu lihat, kayunya kurang kan? Cepat belah kayunya. Baik, aku pergi belah. Gu Changsheng ini pelit banget. Kapaknya udah tumpul gini, tapi masih nggak ganti baru. Mana mungkin motif ini, auranya,
ini ternyata kayu dewa kuno yang bisa lahirkan Jinwu matahari. Cabang Fuso. Aduh, gila. Kayu Fuso nggak bisa habis terbakar, nggak hancur apapun yang terjadi. Dipakai cuma buat masak air. Xiaohong, apa gunanya kamu berada di sini? Aku bingung. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu dalam situasi ini? Sudahlah, Ahong, giliran kamu. Api daun sejati. Ini api daun sejati. Darahku benar-benar dimurnikan. Peluang ini seperti berkalangkah dari langit. Sang putri rela turun dari posisi tinggi, menyamar jadi pelayan. Ternyata di halaman ini, baik membersihkan taman, membelah kayu, maupun memasak. Semuanya adalah peluang luar biasa yang mengejutkan dunia. Burung merah kecil, kenapa kamu aneh banget? Jangan ganggu di sini. Baik. Lalu kenapa dengan pedang dan perisai? Selama ada pedang di hati, segalanya bisa ditebas. Saat nyalakan api, aku dapatkan sedikit api daun merah sejati. Sang putri waktu membelah kayu malah melatih inten pedang luar biasa. Di halaman ini setiap sudut penuh kesempatan besar. Inten pedang pemisah langit. Aku Ye Qingzheng memang berbakat langka sepanjang masa. Bisa memahami inten pedang pemisah langit dari membelah kayu. Gu Changsheng, tenang saja. Meski kamu cuma di tahap key refinement, aku, sang putri, dengan inten pedang tak... Maaf, aku gagal benda peninggalan leluhur. Siapa sangka, benda peninggalan leluhur bisa kendalikan binatang suci, pelindung sekte. Hiam piha, salahku. Tapi, untungnya aku selalu punya rencana cadangan. Semuanya sudah dipersiapkan. Ayah, maksud ayah apa? Gagal ambil benda leluhur tak apa. Aku diam-diam racun Yeyun. Yin Yang Hewan San. Baik. Hiam piha, gunakan teknik rahasia sekte. Jadikan dia sumber energi. Serap kekuatan Huashen. Hahaha. Saat itu, aku terkuat di sekte He Huan. Gu Changsheng punya benda leluhur. Sekte He Huan ini tetap milik kita berdua, ayah dan anak. Andai tahu, aku nggak akan menerima pelayan malas itu. Sampai mandi di halaman aja jadi nggak nyaman. Malah harus pergi ke belakang gunung tengah malam. Air panas di bawah tanah ini rasanya kering banget. Nggak seasyik air sungai langit. Racun sudah masuk ke jantung. Kekuatanku bakal meledak sendiri. Jadi bocah itu deh yang dapat untung. Malam ini, anggap aja nggak ada apa-apa yang terjadi. Tengah malam, begini. Gawat, dia sama sekali nggak bereaksi. Ada yang nggak beres. Dia cuma nggak punya tingkat kultivasi, bukan nggak punya kekuatan spiritual. Apa ini tingkat apa? Kekuatanku tingkat Huashen kayak semut di depannya. Aduh, kena racun hewan. Sudah parah, malah berani serap kekuatan orang lain sembarangan. Kalau kamu celaka di sini, gimana aku bisa berendam? Ini ilmu ganda dalam tubuhku malah bergerak sendiri dan gak bisa dikendalikan. Kekuatan ini malah membimbingku berlatih sendiri. Ini teknik macam apa sampai bisa begini? Senior, saya adalah Yeyun, Ketua Sekte Hewan. Tadi saya diracuni orang. Terima kasih sudah menyelamatkan dan memberi saya kesempatan besar ini. Menarik juga.
Senior ini sangat misterius. Hanya seutas kekuatan sekecil rambut saja. Kalau jadi pasangan dual cultivation, aku bisa menghemat ratusan tahun latihan. Kalau benar-benar bisa jadi pasangan sejati senior, itu pasti keberuntungan besar. Senior telah menyelamatkan hidupku. Aku tak tahu bagaimana membalasnya. Kalau senior tak keberatan, aku rela melayani di sisimu. Mencuci, masak, bawakan teh dan air. Bahkan, aku rela jadi alat kultivasi khusus senior. Tanpa keluhan. Cukup! Iya, senior. Apa penampilan sederhanaku ini tak layak di mata... Mencuci, masak, sajikan teh dan air. Di halaman saya sekarang sudah ada satu orang yang nggak bisa apa-apa. Cuman tahu makan nasi saya gratis. Pelayan malas. Satu aja saya sudah merasa boros makanan. Apalagi kalau harus mengurus kamu yang kelihatannya doyan banget makan daging dan badannya besar. Jangan mimpi. Perempuan sekte hewan ini semua aneh. Selalu mikir makan gratis. Sungguh zaman sudah berubah. Pelayan malas? Tunggu, ternyata senior agung ini sudah punya pelayan pribadi? Mengenai teknik dual cultivation, masak bisa kalah sama para perempuan ini? Ternyata ada seorang senior tersembunyi tinggal di sekte hewan. Kembali ke sekte, cari pengkhianat meracuni, bersihkan sekte hewan. Saya harus datang sendiri untuk berkunjung. Saya ingin lihat seberapa cantik pelayan itu. Berani bersaing dengan saya? Yeyun melayani senior. Hahaha, waktunya sudah pas. Kupikir ayahku sekarang pasti sudah menangkap si Yeyun itu. Asal ayahku menyerap semua kekuatan Yeyun, dia bakal jadi orang nomor 1 di sekte hewan. Kalau begitu, apa gunanya jimat leluhur? Si suci Ye Qingcheng yang sok mulia itu tetap nggak bisa lepas dari tanganku. Aku pasti akan buat dia jadi kekuatan pribadiku. Biar dia hidup juga susah, mati pun nggak bisa. Ayah, Anda sudah pulang. Kekuatan Yeyun yang di tingkat Huashen itu sudah Anda dapatkan semua, kan? Gagah, Yeyun sama sekali nggak kelihatan kena racun. Apa yang kamu katakan? Tunggu, apakah benar-benar? Gimana? Ayah, dia pura-pura kuat buat acting di depan ayah, ya? Hayam pihak, nggak mungkin. Kalau dia paksa tahan racunnya, masa aku nggak bisa lihat? Kita gagal rebut barang pusaka leluhur di puncak luar. Sekarang racunin Yeyun juga anehnya gagal. Dua hal ini kejadian berurutan. Takutnya Yeyun udah mulai curiga. Jadi sekarang kita harus gimana? Kalau si Yeyun itu sampai cari tahu, kita berdua pasti tamat. Kalau cara baik nggak bisa, jangan salahkan aku jadi kejam. Sekarang, kita cuma bisa gabung ke sekte iblis. Sekte iblis. Benar. Asal kita manfaatin kekuatan sekte iblis, He Huanzong tetap bakal jadi milik kita berdua. Aku baru diserang malam, baru pulang ke sekte. Si Tetua Agung Xiao Tianli langsung datang dengan buru-buru. Sepertinya memang dia yang diam-diam mengatur agar aku terkena racun yin yang. Sayang, Xiao Tianli, seberapapun kamu rencanakan, tak sangka aku bertemu senior hebat itu. Sekarang aku sudah di puncak tahap Huashen, sedangkan kamu baru di tahap awal. Berusaha apapun, tetap tak bisa mengancamku. Tapi aku tidak akan gegabah sekarang. Tunggu semua kartu trofnya keluar, baru sikat dia dan pendukungnya. Senior itu seperti dewa turun. Dia berikan sedikit kekuatan latih bersamaku. Bisa bikin aku naik 3 tingkat sekaligus. Cara sehebat ini belum pernah aku dengar. Sekte Hehuan ada senior hebat yang sembunyi. Ini jelas kesempatan emas buatku. Aku harus cari cara tetap dekat dengan senior itu. Tapi senior yang sembunyi di puncak luar, menyembunyikan kekuatannya, pasti suka tenang dan tak mau identitasnya diketahui. Kalau aku langsung datang ke puncak luar dengan ramai-ramai, pasti seluruh sekte hewan jadi heboh. Jangan buat senior marah, nanti jadi kacau. Aku harus ganti identitas, tampil lebih sederhana dan rendah. Sekarang kelihatannya lebih kalem.
Ini terlalu mencolok ya. Mau pakai sihir biar agak tertutup, dibalut sedikit? Tidak, jangan ditutup. Ini keunggulanku. Kenapa harus disembunyikan? Bisa jadi pelayan di samping senior, pasti gadis immortal yang langka dan luar biasa. Aku Ye Yun, dari penampilan, bentuk, sampai pengertian, apa kalah dari orang lain? Tidak peduli pelayan itu dewi dari manapun, aku pasti tidak akan kalah darinya. Aku mau sendiri datang menemui wanita itu. Benda hitam ini apa sih sebenarnya? Ini sup jamur dan rumput ajaib yang aku buat pagi-pagi, sangat bergizi. Rumput ajaibnya mana? Jamurnya mana? Sudah jadi lembek semua. Kamu kebanyakan membawa gula ya? Itu buat memperkuat rasa. Jahe, kebanyakan? Itu buat menghangatkan badan. Ini namanya suasana hidup. Lupakan saja. Ayo beli bumbu yang biasa di pasar saja. Kenapa? Kamu suka rasanya? Mau makan masakan aku lagi? Kamu salah paham. Aku suruh kamu beli bumbu, nanti aku masak sendiri. Kalau terus seperti ini, Wang Bishi bisa nggak mau makan lagi. Bagus banget kamu Ji Changsheng. Aku, sang putri suci, masak sup buatmu. Tapi kamu malah ngeluh. Kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, siapa sang Shengyu yang memiliki martabat yang tinggi dan kekuatan yang luar biasa ini, kamu pasti bakal anggap pertemuan dengan diriku ini sebagai kehormatan seumur hidup yang tak ternilai harganya. Loh, Beli. Ku Changsheng, tunggu saja. Nanti kamu bakal kena. Changsheng, meditasi di bawah pohon bodhi, pakai kayu wangi sebagai bahan bakar. Minum air dari sungai langit ini. Semua terdengar terlalu berlebihan. Daun layu, kipas dari daun palm untuk usir serangga. Teh enak bikin ngantuk. Jangan-jangan ini tentang Gu Changsheng? Kekuatan luar biasa, bisa segalanya. Tapi dia cuma pengelola energi tingkat dasar. Jangan-jangan ini ngomongin Gu Changsheng? Kemampuan gaib, hebat banget. Padahal dia cuma sampah di masa latihan Ki. Batu gunung biasa, bahkan bukan bahan spiritual. Deskripsinya mirip banget sama Gu Changsheng. Pasti ada orang iseng yang gabut, terus asal bikin cerita ngikutin tampang pemalas di gunung itu. Malah mungkin Gu Changsheng yang bikin lelucon sendiri. Ye Yun mau menghadap. Kamu siapa? Apa? Kakak, ini aku, pemandian air panas di belakang gunung itu. Oh, kamu! Tadi malam aku dijebak orang jahat, terkena racun aneh, terpaksa. Hari ini aku datang ke sini. Terima kasih, nyawaku. Gak usah makasih. Awalnya juga gak niat nolong kamu. Kamu ganggu mandi. Sekalian, gak ada urusan, pergi. Terima kasih, kakak. Bolehkah aku tinggal di sini buat melayani kakak? Sekalian balasan sedikit. Cukup, gak usah. Di halaman ini, sudah ada orang yang kerja gak bisa. Makan tidur numpang gratis. Dugaanku benar. Di sini memang sudah ada satu perempuan. Cuma dia lagi nggak di halaman aja. Menarik juga. Perempuan itu jalani jalan pedang. Biasanya dingin dan gak peka soal perasaan. Mana bisa dibandingkan denganku. Ukurannya gak besar. Kalau soal model dan ukuran, gadis pendekar itu jelas kalah sama aku. Soal bentuk tubuh aku udah menang. Senior, saya tidak bisa datang tanpa melakukan apa-apa. Biar saya rapikan halaman untuk Anda. Terserah. Asalkan jangan ganggu tidurku. Wah, tanganmu jauh lebih cekatan daripada pelayan itu. Terima kasih atas pujiannya. Kemampuan saya sebenarnya masih banyak lagi.
Masakan ini memang rasanya lebih enak sedikit daripada masakan si pelayan itu. Kalau senior suka, ya masak setiap hari. Tentu saja, hanya sedikit lebih enak. Masih kalah enak dengan makanan yang pernah ku makan di Jutian Suanggong dulu. Ada orang datang, dan rasanya ada aura yang familiar juga. Aku sembunyikan identitas. Ketemu kenalan sekte, repot. Senior, tiba-tiba saya ingat ada urusan yang belum selesai. Nanti saya kembali untuk melayani senior. Dasar perempuan aneh, suka kaget-kagetin orang. Apa ini? Makan siang hari ini enak. Siapa yang masak ini? Oh, ada seorang wanita datang. Katanya mau balas budi, bantu bersihkan halaman, dan masak banyak makanan. Wanita? Wanita apa? Ya, wanita yang cekatan, tangannya lincah, masaknya juga oke. Lihat halaman ini, jauh lebih bersih dari hasil bersihanmu. Dia juga menyentuh bajuku. Wanita ini bukan cuma membersihkan halaman dan masak. Dia membongkar pakaianku. Wanita itu seperti apa? Ceritakan detail. Cukup tinggi, pakai gaun biru kehijauan. Badannya jauh lebih berisi dari kamu. Jangan-jangan dia bandingin bajuku sama badannya sendiri? Saudaraku, wanita itu bilang apa soal tujuannya ke sini? Kayaknya dia bilang apa ya? Dia mau datang tiap hari melayani aku. Layani kamu tiap hari? Aku bilang gak perlu, tapi dia tetap datang. Saudaraku, aku pelayanmu yang asli. Tunggu, ngomong apa sih aku? Saya Putri Suci Huan, jenius yang paham jurus pedang dalam semalam. Kapan aku jadi pelayan? Malah berebut jadi pelayan Gu Changsheng yang gak berguna. Kamu makan dan malas, gak sebagus dia. Tidak bisa. Siapapun, aku datang duluan. Orang ini asalnya gak jelas. Mau ambil benda leluhur Gu Changsheng. Aku gak akan biarin wanita asing ini tiba-tiba muncul. Merebut posisiku. Gu Shixiong. Aku yang pertama tinggal di sini. Aku yang jaga kamu di rumah ini. Orang-orang luar itu, sebaiknya kamu jangan asal masukin. Kamu kenapa jadi emosional banget? Aku gak bilang mau usir kamu. Tapi masakanmu memang kalah sama dia. Oh iya, Gu Shixiong. Waktu turun gunung hari ini, aku nemu sebuah batu prasasti di tengah jalan. Di atasnya ada tulisan, kekuatan luar biasa, menembus langit dan bumi. Suka teh, malas tidur, dan memelihara seekor phoenix botak. Gu Shixiong, tulisan di batu itu mirip banget sama kamu loh. Bukan cuma mirip, itu didirikan oleh leluhur sekte hewan untukku 10.000 tahun lalu. Gu Changsheng suka ngarang. Orang tahap key refining bisa hidup 10.000 tahun, prasasti. Dia meniru toko lama, buat prasasti sendiri. Takut orang lain rebut benda leluhur. Makanya dia juga pura-pura nebeng nama leluhur pertama. Bakat pedangku luar biasa. Masak aja gak bakal bikin aku kesulitan. Dia cuma bisa bersihin halaman, sama masak beberapa makanan kan. Kalau aku mau lakukan sesuatu, pasti yang terbaik. Begadang semalam, akhirnya nggak sia-sia. Gimana? Jauh lebih baik dari yang terakhir kamu masak. Tapi tetap jauh banget dibanding masakan dia Gimana? Ya, jauh lebih baik dari yang kamu buat terakhir kali. Tapi masih kalah jauh dibanding wanita kemarin. Kok bisa bilang begitu tentang bubur yang sudah aku masak pagi-pagi? Di batu itu tertulis harus minum air langit. Air sumur tua ini. Katanya, air langit? Kalau benar-benar air dari sungai langit, Gu Changsheng minum setiap hari tanpa lelah. Tapi mengapa dia masih berada di tahap latihan Qi saja? Hari ini aku harus tampil baik di depan senior. Aku sengaja pakai energi spiritual 1000 tahun yang kusimpan. Lalu buat sup 7 bintang penguat energi sendiri. Sup ini gak cuma menambah energi, bisa menyeimbangkan yin dan yang. Aneh juga, aku tanya senior. Seperti pelayan itu, dia cuma bilang kusam, muda, masakannya gak enak. Hayan piha. Jadi makin penasaran, sebenarnya gimana sih rupa gadis itu? Senior, hari ini aku buat menu baru sup 7 bintang penguat energi. Coba deh.
Asal senior suka, nanti tiap hari aku bikin menu berbeda buat Anda. Sesuai dengan dugaan yang aku buat sebelumnya. Kemampuan pelayan ini memang tidak sehebat aku. Senior, kenapa pelayan Anda tidak ada hari ini? Ya, dia keluar pagi. Akhir-akhir ini, tiap malam dia sibuk mempelajari resep masakan. Sampai tengah malam. Pembantu tuh giat belajar masak ya? Menarik, dia anggap aku pesaing. Tapi soal masak dan melayani orang, mana mungkin gadis kecil itu bisa mengalahkanku? Dia bahkan bilang dia adalah pelayan utama dan menyuruhku jangan membiarkan orang luar masuk ke halaman. Pembantu utama? Sombong banget. Kalau pelayan itu bisa tetap tinggal di samping Anda, pasti ada keistimewaan. Tapi kalau mau bersaing denganku, dia masih kurang pengalaman. Aku tandai saja, supaya si pelayan utama tahu. Di halaman ini bukan cuma dia yang menjaga senior. Datang lagi. Si rubah ini bukan cuma bersihin halaman, masak juga. Kali ini malah sengaja ninggalin barang. Ini cari masalah. Dia datang lagi. Hari ini aku masak sup 7 bintang. Enak banget. Lebih enak dari masakan aku. Kamu juga udah makin jago. Bagus, Kucang Sheng. Berani banget melawan wanita lain. Siapapun kamu, besok aku sendiri bakal nunggu di sini. Harus. Kali ini gak ada masalah lagi kan? Kakakku, sarapan sudah aku siapkan di meja. Aku mau ke pasar beli sesuatu. Ingat makan selagi hangat ya. Kali ini aku ingin lihat siapa sih sebenarnya si rubah licik itu. Hari ini aku bakal tetap diam di sini seperti menunggu kelinci ke pohon. Nunggu dia masuk pintu tanpa. Ini bubur batu giok Belin yang aku buat dengan hati-hati, bening dan meleleh di mulut. Kalau senior mencobanya, pasti lihatku beda. Pelayan itu mau dibandingkan apa dengan aku? Ketua Sekte, Tetua Agung ingin bertemu. Xiao Dianli bisa datang cepat juga. Tetua Agung begitu buru-buru. Ada urusan apa? Ketua Sekte, ada hal penting. Tadi aku sudah mengumpulkan rapat para tetua, dan semua tetua setuju. Kami memutuskan untuk memajukan upacara 100 tahun. Jadi awal bulan depan. Upacara 100 tahun punya jadwal tetap. Dia majukan. Pasti ada maksud tersembunyi. Upacara besar adalah kebanggaan kita. Mengadakan lebih awal butuh persiapan banyak hal. Aku akan pertimbangkan masukan rapat tetua dengan serius. Rapat tetua sudah sepakat. Sebaiknya ketua sekte segera bersiap. Aku pamit. Rubah tua. Kamu kira aku nggak punya rencana cadangan di aula tetua? Asalkan Tuan Mo Jun bantu aku kuasai Hehuan, aku siap membawa seluruh sekte tunduk pada Mo Yuman. Awal bulan depan, Hehuan dan Dian adalah waktu terbaik kita untuk kolaborasi dari dalam dan luar. Xiao Tianli, kamu berani ajak para tetua bergabung dengan Mo Yuman diam-diam. Pantas kamu buru-buru mempercepat Hehuan dan Dian. Qing Chen, segera temui aku. Ini sangat mendesak. Masalah dengan senior harus. Sudah seterang ini, si rubah itu kok belum datang juga? Aku nggak percaya, aku nggak bisa menangkapmu. Qing Chen, cepat temui aku, ini darurat.
Kenapa ibu menghubungi aku sekarang? Pakai jimat pesan terbaik pula. Anggap saja dia lagi beruntung. Hari ini kubiarkan dulu kamu. Ibu, ada apa ya yang bikin kamu panik banget seperti ini? Xiao Tianli, jahat, kerja sama sekte iblis, khianati Bunuh pengkhianat ini. Tidak, boleh. Serang sekarang, sekte iblis akan bergerak lebih cepat. Aku kerja sama dengan sekte iblis. Terkena Yin Yang Hihuan Sen Xiao Tianli. Obat terlarang sekte kita. Alih puncak dual cultivation saja bisa hilangkan. Mati! Ibu. Untungnya, takdir belum mematikan sekte Hihan. Aku bertemu senior tersembunyi. Dia menyelamatkan aku. Selamat. Begitu rupanya. Ibu, apa rencana menghadapi Xiao Tianli? Dia kan mau memajukan hewan Tian ke awal bulan? Apa ini benar-benar rencana yang dia buat? Ataukah ada alasan tersembunyi di balik keputusan ini? Tapi, Ibu, pemimpin Womomen adalah ahli Dujie. Di acara hewan, mereka semua datang. Meskipun kita siap lebih dulu, Hehuan Zong pasti nggak bisa melawan. Tingkat Dujie di depan senior yang menyelamatkanku cuma seperti seni. Ini adalah tahap puncak Huashen. Anda naik 3 tingkat cepat. Sekarang sudah puncak Huashen. Benar. Ini semua karena keberkahan besar dari senior itu. Sosok ajaib ini ada di dunia. Aku terus bersikap baik pada senior itu. Kalau di hari acara Hehuan nanti, kita bisa undang dia datang menjadi King Cheng. Upacara besar dipercepat. Sudah ada calon pasangan dual kultivasi. Ibu tenang saja. Aku sudah punya pilihan di hati. Walau dia masih lemah, tapi dia tahu diri dan sangat patuh. Tidak masalah. Kau tubuh spiritual bawaan. Tak perlu bergantung jenius itu. Ikuti saja pilihan hatimu. Dengan senior itu menjaga, nanti bukan hanya sekte iblis. Tidak ada yang bisa ikut campur upacara 100 tahunan sekte. Ibu, nanti aku juga ingin bertemu senior itu. Tentu saja, boleh. Kalau aku bisa melayani senior. Saat itu, King Chen harus temui beliau. Ingat, sebelum upacara jangan curigakan. Untuk Xiao Tianli, anggap saja kau tidak tahu apa-apa. Iya, Ibu. Senior, bubur hari ini sepertinya harus aku antar lain waktu. Aku lama pergi. Jangan-jangan si rubah itu sudah datang? Airnya kurang, nasinya belum matang. Rasanya seperti makan kerikil. Wanita itu hari ini tidak datang. Aduh, beneran gak datang? Kalau dia datang, masa aku harus menderita kayak begini? Rasanya nggak enak. Zhu Changxing, pagi ini demi bubur ini, aku sudah bangun sebelum subuh dan mencoba 3 kali. Kamu malah bilang rasanya nggak enak. Kenapa dia nggak datang? Ada bilang apa? Kenapa dia nggak datang? Dia bilang apa? Siapa tahu, justru kamu. Bubur hari ini nggak jauh beda sama kemarin. Menurutku enak kok. Nih, jadi keras kepala. Nanti pas acara Hehuan, aku bakal umumkan identitasku dan pilih kamu jadi pasangan. Waktu itu, aku ingin lihat kamu yang suka manggil-manggil aku. Takut sampai sujud minta ampun? Enggak ya? Hahaha. Kenapa? Ketawa. Tidak apa-apa. Aku cuma merasa sebentar lagi kamu bakal kaget banget. Kalau kamu benar-benar bisa memasak makanan dengan enak dan lezat, itu baru benar-benar bikin aku terkejut banget loh. Senior, saya punya sesuatu yang butuh bantuan Anda. Di sekte Hehuan ada pengkhianat yang bekerja sama dengan kelompok iblis. Mereka sangat kuat. Mohon Anda datang ke puncak utama pada upacara Hehuan dan bantu kami. Ah, saya tahu. Habis makan jadi nggak tega nolak.
Mengingat kamu sudah masak lumayan banyak makanan buat saya beberapa hari terakhir. Ditambah lagi saya juga punya sedikit hubungan dengan sekte hewan kalian. Baiklah, hari upacara nanti saya datang ikut meramaikan saja. Terima kasih atas kebaikan Anda, Senyor. Kakakku, upacara hewan 100 tahun akan datang. Kamu wajib ikut. Aku ngapain? Aku nggak minat cari pasangan kultivasi. Bagaimana kalau ada yang pilih kamu jadi pasangan dual? Aku ngapain? Aku nggak tertarik cari pasangan kultivasi. Kalau ada yang pilih kamu jadi pasangan dual kultivasi? Nggak tertarik. Pokoknya kamu harus pergi. Oke. Aku pergi saja. Tapi kita harus sepakat dulu. Kamu sendiri yang bilang waktu itu. Begitu upacara hewan selesai, kamu pergi. Nanti langsung beresin barang dan keluar. Jangan ganggu aku di sini lagi. Berasku udah hampir habis gara-gara kamu. Bagus kamu, Ku Changshen. Aku tiap hari di sini ngurusin kamu, tapi kamu malah pengen aku pergi. Tenang aja, kakakku. Begitu upacara hihuan selesai, aku janji bakal kasih kejutan besar. Posisi pasangan kultivasi ganda hari ini pasti milikku. Kamu? Aku ketua muda. Siapkan alat sihir tingkat langit sebagai mahar. Putri pasti pilih aku. Kalian semua masih bermimpi bisa dapat gadis cantik. Bijak, ketua muda. Elder Agung sudah punya rencana matang. Pasukan sekte iblis sudah bersembunyi di tempat gelap. Hari ini, siapapun yang dipilih oleh sang putri Ye Qingchen tidak penting lagi. Karena setelah hari ini, para jagoan ini semuanya dimusnahkan sekte iblis. Tapi aku sebenarnya berharap Ye Qingchen yang murahan itu dipermalukan di depan semua orang. Dengan begitu, setelah rencana kita berhasil, aku bisa menikmati status sebagai pasangan sang putri yang terhormat. Jadi makin sah. Ini lucu sekali. Ku Changshen, kamu pasti nggak nyangka kalau pelayan yang tiap hari kamu remehkan suruh aku kasih makan ayam dan bersihin lantai, itu ternyata adalah sang putri suci dari sekte hewan. Nanti waktu aku umumkan namamu keras-keras di depan semua orang, muka cuekmu yang selalu malesan itu, yang kayak nggak peduli sama apapun, pasti bakal ngasih ekspresi paling seru seumur hidupmu. Hari ini dimulai perayaan 100 tahun, sesuai aturan sekte kami. Hari ini, saintis dari sekte kami, Ye Qingchen, akan langsung mengumumkan pasangan dual cultivation yang dia pilih di alun-alun ini. Ye Qingchen, semoga kau tahu diri dengan baik. Jangan sampai salah pilih. Pilih aku yang benar-benar layak untukmu. Umumkan keputusanmu. Ku Changshen, nanti aku mau lihat kamu masih bisa tidur atau enggak. Pasangan dual cultivation yang aku pilih adalah Zhu Changshen, murid luar puncak dari sekte ini, yang baru saja memasuki area latihan dengan langkah penuh semangat dan penuh keyakinan. Siap untuk mengikuti ujian awal yang menantang sebagai calon murid resmi di lingkungan sekte yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai. Hei, Zhu Changshen, bangun sekarang. Orang itu kayaknya pernah kulihat. Zhu Changshen, ini udah jam berapa? Kamu masih berani tidur di depan sang putri? Begitu kamu buka mata nanti, kamu bakal terkejut melihat bahwa sang putri yang kamu hormati dengan sepenuh hati ini ternyata adalah pembantu yang setiap hari memasak makanan lezat untukmu dengan penuh cinta.
dan perhatian. Tanpa pernah menunjukkan identitas aslinya yang sebenarnya. Bahkan, Kamu panggil aku? Oh, kamu ya? Ganti baju, hampir nggak kenal. Ada apa sama Gu Changsheng? Aku ini kan saintis dari HH Ansat, perimpian semua pria di dunia. Tapi dia kok nggak kaget sama sekali? Dia buta ya? Oh, ternyata kamu. Senior, pemimpin sekt, menghormati senior. Terima kasih senior hadir upacara sekte kami. Nggak salah lihat. Ketua Sekte Hewan menunjukkan hormat besar pada murid luar Tapang. Panggil dia senior. Dunia ini gila. Ya? Bu, tadi kamu panggil dia apa? King Cheng, inilah senior yang sering aku ceritakan ke kamu. Kamu kan selalu ingin bertemu beliau? Hormatlah. Kalian, ibu, dan anak sudah aku duga. Waktu kalian bergantian masak dan bersih-bersih di rumah jelekku, kalian mirip. Gak nyangka kalian ibu anak. Tapi kemampuan masak kalian berdua beda banget. Satu masih bisa dimakan, satu lagi kayak racun aja. Apa? Yang di halaman malas kerja, masak buat Gu Changsheng. Yang makan dan tinggal gratis itu ternyata ibu kandungku. Ukurannya nggak besar. Kayaknya aku menang soal bentuk badan. Aduh, aku malah bandingin ukuran dada sama baju anakku sendiri dan merasa menang. Si Rupa itu nggak cuma bersihin halaman, masak juga. Dan kali ini dia sengaja ninggalin barang. Ini jelas tantangan. Tolong. Aduh. Kalau Gu Changsheng yang selamatkan ibu, senior pertapa itu membantu ibu menembus 3 tingkat. Lalu aku mengalami semua kejadian itu di halaman rumahnya. Bottleneck yang menggangguku selama 3 bulan bisa terpecahkan hanya dengan seteguk air sumur ini. Aku ya cincang yang punya bakat seperti ini, sanggup mengolah energi spiritual dalam satu tarikan napas dan memanfaatkan momentum untuk menembus bottleneck. Aku adalah tubuh spiritual bawaan dengan hati Dao yang jernih. Bakatku bahkan melebihi pendiri generasi pertama. Benar, aku ya King Cheng memang punya talenta tiada duanya sepanjang sejarah. Bisa memahami esensi pedang surga saat membelah kayu kasar. Huang adalah Huang Jianhuan. ayam botak abu-abu itu berani mengganggu sebagai... Bukan karena aku punya bakat luar biasa. Bukan juga aku seorang jenius yang tak tertandingi. Jadi, semuanya gara-gara Jiu Changsheng. Air yang ku minum, alas tidur, ayam yang ku beri makan, kayu yang ku potong semua adalah keberuntungan besar. Dan aku malah selalu merasa itu karena hebatnya diriku. Tolong, apa sebenarnya yang kupikirkan selama ini? Kamu kenapa? Kenapa wajahmu merah? Konjol! Benar-benar keterlaluan! Ketua Sekte Hewan malah memberi hormat pada murid luar yang lemah di tahap Qi. Panggil senior! Yeyun, kamu benar-benar sudah gila! Kayaknya seluruh hewan sekte sudah gila. Ini tangan suci. Karena hewan sekte sudah habis. Hari ini aku akan membangun langit yang baru.
menjadi hari kematianmu, juga semua jagoan muda dari sekte di alun-alun ini. Ye Qingcheng, kamu lebih pilih orang lemah daripada aku. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Cepat ke sini. Dan jadi milik eksklusifku. Kalau tidak, nanti di depan semua orang di seluruh dunia, aku akan membuatmu berada dalam kondisi di mana kamu tidak bisa duduk dengan tenang. Iblis! Hewan Sek bekerja sama dengan Iblis! Hewan Sek sudah siapkan jebakan! Mau membunuh kita! Kabur! Bunuh semua! Biarkan Ye Yun yang rendah itu aku yang urus. Kalian cuma sekelompok ayam kampung dan anjing liar yang tidak berarti sama sekali. Berani membuat keributan dan bertindak sewenang-wenang di wilayah Hewan Sek yang kami jaga dengan ketat dan penuh dedikasi, tanpa menghiraukan martabat yang tinggi dan kekuatan besar yang dimiliki oleh sek ini, serta tanpa memikirkan konsekuensi buruk yang akan dimehadapi nanti. Kamu baru menembus tahap awal Huaxian beberapa hari lalu. Mana mungkin dalam waktu singkat bisa mencapai puncak sempurna? Xiao Tianli, rencanamu berakhir hari ini. Hahaha! Hebat sekali, Ye Yun. Benar-benar pantas kamu tampak begitu percaya diri dan berani bertindak hari ini. Seolah-olah sudah memiliki sesuatu yang membuatmu tidak takut menghadapi apapun. Kamu kira突破化神大圆满bisa membolak Kidong? Musuh adalah ahli tribulasi, setengah dewa sejati, tak terkalahkan di dunia. Hari ini kita pasti akan musnah. Sekte hewan, cepat berlutut dan tunduk. Senior, bising banget. Anak muda sekarang makin hari makin jago ngomong besar. Huang, ayo kerja! Ayam! Bukankah itu ayam botak yang suka mematuk orang? Wu Changsheng, jangan-jangan kamu ketakutan sampai gila. Kamu mau lawan Mo Junjun? Kembang api! Gunung Phoenix Corner? Mana mungkin penguasa iblis, monster aneh. Mengalahkan penguasa iblis tingkat transcendence dengan sekejap? Huang ternyata benar-benar Phoenix. Bagus sekali. Sekali malam ini kamu dapat hadiah 2 butir